Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 4. Hari ini kami akan membahas mengenai potret pelayanan publik saat ini di Indonesia. Ya, langsung saja kita akan bincang-bincang menurut teman-teman dari kelompok 4 bagaimana potret layanan publik saat ini di Indonesia. Kalau menurut saya sampai saat ini potret pelayanan di Indonesia itu masih kurang bagus, seperti pelayanan di Dukcapil dalam mengurus KTP itu masih menggunakan antrian manual, sehingga antrian tersebut masih tidak berlaku adil dalam memberikan antrian karena masih bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum pelayanan tersebut. Kalau menurut saya, di instansi saya khususnya di Pelabuhan Pendaratan Ikan Kasiwa Sulawesi Barat, itu pelayanannya sudah bagus karena mereka itu memberi pelayanan tidak mengenal hari. Jadi biarpun hari Sabtu dan Minggu atau setelah tutup jam operasional pelayanan pun tetap dilayani jika ada nelayan yang ingin membuat surat perizinan berlayar. Menurut saya, pelayanan di kantor PTSP Pemprov Sulbar masih kurang memuaskan. Misalnya pada saat mengurus perizinan penangkapan ikan yang mesti harus membuat NIB sendiri, kebanyakan nelayan datang masih kurang pemahaman untuk membuat NIB secara online. Menurut saya, potret pelayanan di Indonesia sudah ada yang bagus. Contohnya itu adanya sistem layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran drive-thru. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat tidak lagi mengambil nomor antrian di kantor setempat. Iya, terima kasih teman-teman. Dari pendapat teman-teman tadi tentang potret layanan di Indonesia saat ini, ada yang sudah bagus, ada yang sudah baik, namun ada juga yang masih perlu ditingkatkan atau masih kurang baik. Nah, tentu pelayanan saat ini juga tentu ada tantangan yang dihadapi oleh para pelaku pelayanan publik, baik itu penyelenggara layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Nah, menurut teman-teman, apa saja tantangan layanan publik di Indonesia? Untuk meningkatkan lagi pelayanan di Indonesia, baiknya itu masyarakat itu diberitahu sudah sejauh mana dokumen-dokumen yang diurus. Kalau menurutku tantangan layanan potret pelayanan publik untuk saat ini yaitu SOP-nya kurang jelas, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami dalam mengurus atau melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya, menurut saya tantangan layanan pada saat ini yaitu dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, jadi layanan juga banyak yang berbasis online atau sistem online. Jadi sistem ini susah bagi masyarakat untuk yang masih awam terhadap sistem online. Menurut saya, tantangan layanan yang berada di kantor PTSP yang penanggung jawabnya yang sering berubah-ubah. Jika hari ini pengurusannya belum selesai, biasanya hari berikutnya yang bertanggung jawab sudah lain lagi. Ya, dari tantangan yang teman-teman sudah sampaikan seperti SOP dalam pengurusan, biasanya SOP-nya itu kurang jelas atau prosedur layanannya yang tidak transparan, tidak diketahui sudah sejauh mana, atau masyarakat yang awam terhadap teknologi ataupun penanggung jawab terhadap layanan itu yang selalu berubah-ubah. Kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi hambatan layanan publik seperti itu? Menurut saya strategi untuk menghadapi hambatan layanan saat ini yaitu menerapkan standar pelayanan dan maklumat masyarakat, melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan strategi bisa juga dikembangkan lagi inovasinya, seperti sistem online tetap berjalan tapi juga ada sistem offline untuk masyarakat yang awam. Kemudian bisa menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Kalau menurut saya itu melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Ya, terima kasih teman-teman atas masukannya. Kiranya dari pendapat teman-teman tentang strategi untuk menghadapi hambatan layanan di Indonesia saat ini, boleh teman-teman implementasikan ketika teman-teman sudah menjadi penyelenggara pelayanan publik.
Nah, dari pendapat teman-teman mengenai potret layanan di Indonesia saat ini, ada yang sudah baik, ada yang kurang baik. Nah, dari potret layanan yang masih kurang baik itu, kira-kira teman-teman idealnya mengenai pelayanan publik itu seharusnya seperti apa? SDM pelayanannya perlu ditingkatkan kualitas agar pelayanan dapat tanggap terhadap keluhan masyarakat. Saya mengharapkan ke depannya pelayanan di Indonesia itu bisa memahami dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal online maupun offline. Misalnya yang online itu diperuntukkan bagi generasi yang paham teknologi, dan yang offline itu untuk yang awam teknologi. Menurut saya, layanan yang ideal yang harus diterapkan adalah mudah dan murah dan juga mudah diakses. Menurut saya layanan yang ideal itu harusnya masyarakat harusnya mendengar dengan sabar dan aktif serta memperlakukan pelanggan dengan baik. Iya, terima kasih teman-teman. Harapan kita semua kiranya pelayanan publik di Indonesia semakin memperbaiki birokrasi dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, sekian bincang-bincang kami dari kelompok 4 mengenai pelayanan publik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.